Wah, mana ini kalau soal Pak KDM nih kita harus ngomongnya agak serius nih. Oh gitu ya. Serius nih kita nih. Ya, kalau saya ya Gimana pun dia cepat gitu maksudnya, Pak. maksudnya gini, dia tahu betul bahwa di Jawa Barat itu butuh industri padat karya. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali pengangguran yang mempunyai latar belakang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, ya kan? Ya. Nah, mereka ini jumlahnya juga banyak. Ya, banyak banget. Banyak banget. Banget. Jawa Barat, I think one of the biggest Iya. ya kan. Jadi apa boleh buat, harus padat karya dijaga untuk saat ini. Saya sedih ketika beliau mengatakan, ya saya berharap sih nanti ada banyak lagi padat modal di sini sehingga nanti upah-upah bisa lebih naik itu ketika menghadapi buruh ya, beliau menyampaikan begitu. Nah, karena beliau ini memahami kebutuhan daerahnya, beliau berani mengambil langkah yang sebenarnya pahit, yaitu berseberangan dengan buruh. Makanya kan dia kemudian kan dihujat-hujat ya kan. Kasihan sih sebenarnya gitu. Padahal one day buruh-buruh itu akan berterima kasih ke Pak KDM, ke KDM ya menurut saya. Kenapa? Karena kebijakan yang dia ambil untuk ada di tengah-tengah itu sebenarnya menyelamatkan dunia usaha tempat mereka bekerja. Berarti KDM nggak nyari elektabilitas dari. Iya. Salah lu bilang mau jadi presiden. Kagak. Ini buktinya dia berani loh. Iya. Dia melindungi ini ya, pabrik-pabrik yang Ya, kalau dia padat karya nyari, itu, Mbak. saya pikir kalau dia nyari elektabilitas bukan ini yang diambil, Iya. bukan ini. Dia mainan medsos ya. Iya, pasti dia gini maksud saya pasti dia yang mengambil aja yang memang dimauin buruh gitu. Iya, kan. iya. Gitu. Jadi maksudnya mendingan gubernur yang Sekarang tuh bukan. dibanding yang dulu. Bukan, Maksudnya gitu. bukan begitu kalimatnya. Mendingan gubernur yang kelihatannya suka ngonten, kelihatannya begitu, tapi nyata ya dibanding gubernur yang kelihatannya baik gitu, tapi ternyata di belakangnya nggak sesuai gitu misalnya. Siapa itu maksudnya? Enggak, KDM, ngomongin KDM ini. Mesti ngomong tuh siapa tuh? Jadi kan Karena KDM, gubernur Jabar emang suka konten semuanya. iya, tapi minimal ternyata KDM gitu-gitu dia lebih berani dan lebih tegas ya untuk Iya. urusan Enggak, ini. clear dulu. Apa maksudnya gitu-gitu? ini perlu Nggak usah jelas sering ya. konten, sering Saya diskusi. gini loh ya, kalau menurut saya juga ya, kalau KDM itu ngonten gitu, apa sih salahnya gitu? Iya. Menurut saya kita jadi tahu sih apa yang jadi program-program dia, apa yang sedang dilakukan ya. Ya terlepas orang suka nggak suka ya itu oke aja gitu kan, terserah aja gitu. Masing-masing orang tidak bisa dilarang untuk memiliki POV yang berbeda gitu. Seandainya semua bupati dan wali kota punya pemikiran yang sama dengan KDM, menjaga pabrik atau perusahaan padat karya di daerahnya, mungkin itu bagus banget ya Mbak ya? Iya. Jadi kalau menurut saya gini ya Mas, sekarang itu kan upah berawal dari Dewan Pengupahan yang ada di kabupaten dan kota. Ya kan, Dewan Pengupahan merekom itu ke bupati dan wali kota. Bupati, wali kota merekom kemudian di Dewan Pengupahan yang ada di provinsi kan. Dan kemudian gubernur dari rekom ini membuat keputusan. Nah, saya melihat ya, selama saya jadi ketua Apindo ini, itu dan bahkan sebelum saya jadi ketua Apindo di Jabar, saya jadi ketua Apindo juga di Sukabumi. Fenomena yang terjadi itu selalu kepala daerah kota dan kabupaten itu mostly ya tidak tahan tekanan gitu. Jadi membuat rekomendasi yang sebenarnya berbeda dengan aturan yang berlaku. Ini pasti nanti dicuplik ini. Mukanya udah kelihatan soalnya. Udah mancing-mancingnya dia gila soalnya. Iya. Iya. Oh, gitu, Iya Mbak. sambil gini-gini. Kenapa Mbak mereka buat rekomendasi yang nggak sesuai dengan yang disepakati di Dewan Pengupahan? Nah itu dia ya. Saya kok ya tekanan ya, utamanya tekanan dari teman-teman serikat itu juga luar biasa. Terus ada lagi mungkin kepentingan popularitas, elektabilitas dan segala macam seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa keputusan upah itu, saya pernah ditanyakan, itu
politik apa ekonomi gitu kan. Sebenarnya kalau keputusan apapun menurut saya yang berdampak besar pasti melibatkan politik juga, itu pasti. Tetapi jangan sampai itu mengorbankan industri yang sebenarnya berjasa untuk pertumbuhan ekonomi yang ada daerah itu. Nah, dan zaman sekarang Mas, ya tadi saya udah nyebutin belum, sebenarnya para calon investor dan para investor itu kan sudah memiliki akses yang banyak ya terhadap informasi-informasi yang ada di daerah, ya kan. Nah, di mana kita bisa tahu tracking, tracing apa sih sebenarnya sudah dilakukan seorang kepala daerah di kabupaten atau kota, bagaimana mereka mengelola masalah yang ada di situ, bagaimana mereka menjaga kondusivitas dunia usaha, termasuk bagaimana mereka itu membuat keputusan terkait upah. Dan ujung-ujungnya upah itu tetap aja popularitas gitu ya maksudnya, Mbak. Maksud siapa nih? Ini kayaknya udah menentukan pilihan mau langsung apa nggak langsung, kayaknya udah bisa nebak kita. Jadi maksudnya mungkin berarti sebenarnya keputusan tentang upah itu tidak bisa diputuskan dalam urusannya dengan hanya kebijakan politik. Betul. Karena upah itu kan ada hitung-hitungan. Dan kepentingan politik yang paling penting sebenarnya. Jadi ada hitung-hitungan produktivitas, jumlah tenaga kerja, inflasi dan lain-lain, dan itu udah dihitung, udah disepakati, tiba-tiba ada surat rekomendasi baru sehingga membuat akhirnya berantakan. Nah, kalau kayak begini terus kan berarti dampaknya jadi tidak bagus buat iklim investasi kita ya, Mbak. Iya, sebenarnya dari beberapa investor aja, calon investor tuh udah nanya misalnya ke saya, Bu Ning, saya mau coba dicarikan misalnya tempat untuk usaha, tapi jangan daerah ini itu ada tuh. Gitu ya? Iya, terus kan saya penasaran juga ya, karena kan dia orang asing gitu. Saya tanya kenapa? Ya, saya tahu di sini nih misalnya keamanan tidak terlalu ini, misalnya banyak gangguan gitu-gitu, terus apa-apa ya, ada gitu, termasuk upah, termasuk ormas. Ormas ya tadi tuh gangguan, gitu-gitu. Mbak Ani kan punya pabrik, atau teman-teman yang di Jawa Barat, ormas juga sama kayak impor ilegal, nggak bisa diberantas. Karena tiap rezim di daerah itu pasti bawa ormas sendiri. Beda nama aja, sama seragam ya. Bukan saya yang ngomong. Tapi tetap ada kan ormas, Mbak? Ada lah, ada. Jadi udah Mbak, cukup Mbak, nanti kita baru disamperin kan, nggak usah kita sebut. Kita aja ngeri tuh, gila loh. Di negara demokrasi nih. Gimana nih negara demokrasi, masa kita nggak takut ngomongin itu. Mbak, ada yang bilang, misalkan ada di satu influencer ekonomi bilang, inilah bedanya Vietnam dengan negara lain. Di Vietnam itu kalau lu punya duit segini miliar, lu tinggal datang ke pemerintahnya, terus lu nanti dicariin tempatnya, mau bikin pabrik apa, betul. SDM dicariin, semua lu aman dan gak ada ormas. Betul, betul gak, itu betul, betul. Oh betul Mbak? Gitu, itu betul, iya. Di kita nggak ada sistem kayak gitu, one stop shopping buat investor gitu. Misalkan temannya Mbak Ning bawa uang nih, datang gitu, Mbak, halo komandan, saya mau ini nih, invest. Jadi kalau di mereka itu bedanya ya di sini nih, ada investor mau masuk cari tanah, wah para mafia tanah ini udah ini gitu. Contoh misalnya ya, jadi hanya untuk biaya lahan aja udah tinggi. Gitu. Tapi kalau di sana, dan ini dijamin gitu ya, kalau di sana tuh dijamin gitu bahwa ini memang kawasan industri, memang apa, infrastrukturnya memang udah bagus. Bagaimana dari kawasan industri sampai ke pelabuhan, sampai apa itu memang teratur. Sampai dicariin juga itu, buruhnya juga. Iya. Sampai harganya juga ditetapkan gitu, Mbak. Harga apa? Harga tanahnya. buruhnya. Kalau buruh kan memang harga buruh emang buruh dijual gimana sih, Mas? Maksudnya upah. Upahnya aturan, men. Ya tetap lah, Mas. Kalau itu ikut aturan. Di sana jam kerja juga lebih banyak ya, 48 jam per minggu. Di kita itu 40. Jadi itu juga menjadi satu competitiveness dari mereka. Tapi tadi itu yang menarik yang tadi disampaikan. Kalau di sana memang tanah yang akan dibeli udah pasti itu aman. Kalau di sini udah beli tanah, ini terjadi nih. Di Cirebon terjadi. Udah beli tanah untuk industri, ternyata tiba-tiba beralih fungsi dia menjadi
pertanian garam kayak gitu. Nah, kayak gitu terjadi loh. Tapi alhamdulillahnya ya sekali lagi ya mereka datang ke KDM, KDM membantulah untuk mencoba memfasilitasi itu gitu. Jadi bisa jadi ternyata yang ada di situ itu bukan peruntukan industri gitu. Nah itu terjadi di padahal udah dijual ke investor ya? Iya gitu. Jadi kalau di sana kan enggak. Kalau di sini mah tanah kuburannya bisa dijual. Iya. Kalau di sini udah 2 sertifikatnya. 3. Jadi beli investor 1, taunya ada sertifikat lain. Iya sih kayak gitu. Berarti iya harusnya ada one stop shopping untuk itu ya. Ya apa istilahnya ya? Ya kita sebenarnya selalu ada tuh Mas istilah kayak gitu. Ada, kita ada. Kita one stop shopping. Pintunya 1, jendelanya banyak ya katanya. Kayak bis tingkat ya. Ya harusnya kan gitu ya, jadi memang udah diatur gitu. Iya, infrastrukturnya ya. Udah terima beres lah gitu pokoknya, udah tenang aja gitu. Iya sih. Iya kan. Itu. Nah kalau untuk industri apalagi ya, tekstil, sepatu, tas, itu gimana Mbak kondisinya sekarang? Masih oke sih, maksudnya ya memang balik lagi ya seperti di brand juga melakukan efisiensi macam-macam, pengusaha juga didorong untuk berdaya saing ini dengan produktivitas yang lebih tinggi dan mereka juga akhirnya invest juga ya seperti otomasi ya. Misalnya kalau cutting dulu itu 1 orang ceklek-ceklek gitu, sekarang udah mesin. Ditumpuk dah truk pakai laser kayak gitu-gitu ya. Kalau dulu ngejahit itu ya udah jahit satu-satu, sekarang sudah 1 orang bisa memegang itu banyak mesin jahit dengan sistem itu digital gitu, itu. Jadi kayak udah ada polanya begini yang harus dijahit, kemudian masing-masing udah ada kain tinggal itu cepet banget. Jadi di satu sisi memang persaingan itu membuat kreativitas, ya kan? Jadi kreatif dong ini bikin-bikin kayak gitu. Tapi di sisi yang lain ya memang kita suffer untuk bertahan itu apalagi untuk berkembang.